Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitri Endarwati. Kali ini saya akan memaparkan video mengenai malformasi dan congenital abnormality. Malformasi adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidaksempurnaan dari satu atau lebih proses embryogenesis. Perkembangan awal dari suatu jaringan atau organ tersebut berhenti, terlambat, atau menyimpang sehingga menyebabkan terjadinya kelainan struktur yang menetap. Malformasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu malformasi minor dan malformasi mayor. Untuk malformasi mayor adalah suatu kelainan yang apabila tidak dikoreksi akan menyebabkan gangguan fungsi tubuh serta mengurangi angka harapan hidup. Sedangkan malformasi minor akan menyebabkan problem kesehatan yang tidak serius dan mungkin hanya berpengaruh pada segi kosmetik. Dan kelainan kongenital adalah kelainan dalam pertumbuhan janin yang terjadi sejak konsepsi dan selama dalam kandungan. Diperkirakan 10-20% dari kematian janin dalam kandungan dan kematian neonatal disebabkan oleh kelainan kongenital, khususnya pada bayi berat badan rendah. Diperkirakan kira-kira 20% diantaranya meninggal karena kelainan kongenital dalam minggu pertama kehidupannya. Atau bisa juga dikatakan kelainan kongenital atau cacat bawaan adalah kelainan dalam pertumbuhan struktur bayi yang timbul sejak kehidupan hasil konsepsi sel telur. Kelainan bawaan dapat dikenali sebelum kelahiran, pada saat kelahiran, atau beberapa tahun setelah kelahiran. Kelainan bawaan dapat disebabkan oleh keabnormalitasan genetik, sebab-sebab alamiah, atau faktor-faktor lainnya yang tidak diketahui. Kelainan kongenital dapat dibagi menjadi dua, yaitu malformasi kongenital yang ditimbulkan sejak periode embrional sebagai gangguan primer morfogenesis atau organogenesis, dan deformitas kongenital yang timbul pada kehidupan fetus akibat mengalami perubahan morfologi dan struktur, seperti perubahan posisi maupun bentuk dan ukuran organ tubuh yang semula tumbuh normal. Kelainan kongenital dapat disebabkan penting terjadinya abortus, lahir mati, dan kematian segera setelah lahir. Kematian bayi dalam bulan pertama kehidupan sering diakibatkan oleh kelainan kongenital besar. Umumnya akan dilahirkan sebagai bayi berat lahir rendah, bahkan sering pula sebagai bayi kecil untuk masa kehamilannya. Berat bayi lahir rendah dengan kelainan kongenital berat kira-kira 20% meninggal dalam minggu pertama kehidupannya. Selain pemeriksaan fisik, radiologik, dan laboratorium untuk menegakkan diagnosis kelainan kongenital, setelah bayi lahir dikenal pula adanya diagnosa prenatal atau antenatal dengan beberapa cara pemeriksaan tertentu, misalnya pemeriksaan ultrasonografi atau USG, fetoskopi, pemeriksaan air ketuban, biopsi filus korionik, dan faktor yang menjadi penyebab kelainan kongenital adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelainan genetik dan kromosom. Kelainan genetik pada ayah dan ibu kemungkinan besar akan berpengaruh atas kelainan kongenital pada anaknya, tetapi dapat pula diwarisi oleh bayi yang bersangkutan sebagai unsur dominan atau kadang-kadang sebagai unsur resesif. Unsur penyelidikan dalam hal ini sering sukar, tetapi adanya kelainan kongenital yang sama dalam satu keturunan dapat membantu langkah-langkah selanjutnya. Dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran, maka telah dapat diperiksa kemungkinan adanya kelainan kromosom selama kehidupan fetal serta telah dapat dipertimbangkan tindakan-tindakan selanjutnya. Beberapa contoh kelainan kromosom autosomai trisomi 21 sebagai sindrom Down, kelainan pada kromosom kelamin sebagai sindrom Turner. Yang kedua adalah faktor mekanik. Tekanan mekanik pada janin selama kehidupan intrauterin penyebab kelainan bentuk organ tubuh sehingga menimbulkan deformitas organ tersebut.
Faktor-faktor predisposisi dalam pertumbuhan organ itu sendiri akan mempermudah terjadinya deformitas suatu organ. Sebagai contoh, deformitas organ tubuh ialah kelainan tali pes pada kaki seperti tali pes varus, tali pes valgus, tali pes equinus, dan tali pes equinovarus. Yang ketiga adalah faktor infeksi. Infeksi yang dapat menimbulkan kelainan kongenital ialah infeksi yang terjadi pada periode organogenesis, yakni pada trimester pertama kehamilan. Adanya infeksi tertentu dalam periode organogenesis ini dapat menimbulkan gangguan dalam pertumbuhan suatu organ tubuh. Infeksi pada trimester pertama, di samping dapat menimbulkan kelainan kongenital, dapat pula meningkatkan kemungkinan terjadinya abortus. Sebagai contoh infeksi virus pada trimester pertama ialah infeksi virus rubella. Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang menderita infeksi virus rubella pada trimester pertama dapat menderita kelainan kongenital pada mata sebagai katarak, kelainan pada sistem pendengaran sebagai tuli, dan ditemukan kelainan jantung bawaan. Beberapa infeksi lain pada trimester pertama yang dapat menimbulkan kelainan kongenital antara lain ialah infeksi virus sitomegalovirus, infeksi toksoplasma. Kelainan-kelainan kongenital yang mungkin dijumpai ialah adanya gangguan pertumbuhan pada sistem saraf pusat seperti hidrosefalus, mikrosefalus, atau mikroftalmia. Yang keempat adalah faktor obat. Beberapa jenis obat tertentu yang diminum wanita hamil pada trimester pertama kehamilan diduga sangat erat hubungannya dengan terjadinya kelainan kongenital. Salah satu jenis obat yang telah diketahui agar menimbulkan kelainan kongenital ialah thalidomid, yang dapat mengakibatkan focomelia atau mikromelia. Beberapa jenis jamu-jamuan yang diminum wanita hamil muda dengan tujuan yang kurang baik diduga erat pula hubungannya dengan terjadinya kelainan kongenital. Walaupun hal ini secara laboratorium belum layak atau belum dapat dipastikan, sebaiknya selama kehamilan, khususnya trimester pertama, dihindari pemakaian obat-obat yang tidak perlu sama sekali. Walaupun hal ini kadang-kadang sukar dihindari karena calon ibu memang terpaksa harus minum obat. Hal ini misalnya pada pemakaian tranquilizer untuk penyakit tertentu. Pemakaian sitostastik atau preparat hormon yang tidak dapat dihindarkan. Keadaan ini dapat dipertimbangkan sebaik-baiknya sebelum kehamilan dan akibatnya terhadap bayi. Yang kelima adalah faktor umur ibu. Telah diketahui bahwa mongolisme lebih sering ditemukan pada bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu yang mendekati masa menopause. Dan yang keenam adalah faktor hormonal. Faktor hormonal diduga mempunyai hubungan pula dengan kejadian kelainan kongenital. Bayi yang dilahirkan oleh ibu hipotiroidisme atau ibu penderita diabetes mellitus kemungkinan untuk mengalami gangguan pertumbuhan lebih besar bila dibandingkan dengan bayi yang normal. Yang ketujuh adalah faktor radiasi. Radiasi pada permulaan kehamilan mungkin sesekali akan dapat menimbulkan kelainan kongenital pada janin. Adanya riwayat radiasi yang cukup besar pada orang tua dikhawatirkan akan dapat mengakibatkan mutasi pada gen, yang mungkin sekali dapat mengakibatkan kelainan kongenital pada bayi yang dilahirkannya. Radiasi untuk keperluan diagnostik atau terapeutis sebaiknya dihindarkan dalam masa kehamilan, khususnya pada hamil muda. Yang kedelapan adalah faktor gizi. Pada bidang percobaan, kekurangan gizi dalam masa kehamilan dapat menimbulkan kelainan kongenital pada manusia. Penyelidikan menunjukkan bahwa frekuensi kelainan kongenital pada bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan makanan lebih tinggi bila dibandingkan dengan bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang memiliki gizi yang baik. Terus yang ke-9 adalah faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain. Banyak kelainan kongenital yang tidak diketahui penyebabnya.
faktor janinnya sendiri dan faktor lingkungan hidup janin diduga dapat menjadi faktor penyebabnya. Masalah sosial, hipoksia, hipotermia, atau hipertermia diduga dapat menjadi faktor penyebabnya. Seringkali penyebab kelainan kongenital tidak diketahui. Selanjutnya adalah patofisiologi dari kelainan kongenital. Yang pertama adalah disruption, adalah efek morfologi satu bagian tubuh atau lebih yang disebabkan oleh gangguan pada proses perkembangan yang mulainya normal. Ini biasanya terjadi sesudah embryogenesis. Beberapa dengan deformasi yang hanya disebabkan oleh tekanan mekanik. Disrupsi dapat disebabkan oleh iskemia, perdarahan atau perlekatan. Misalnya helaian-helaian membran amnion yang disebut dengan pita amnion dapat terlepas dan melekat ke berbagai bagian tubuh termasuk ekstremitas, jari-jari, tengkorak, serta muka. Yang kedua adalah displasia. Istilah displasia dimaksudkan dengan kerusakan struktur akibat fungsi atau organisasi sel abnormal mengenai satu macam jaringan di seluruh tubuh. Sebagian kecil dari kelainan ini dapat menyimpan biokimia di dalam sel, biasanya mengenai kelainan produksi enzim dan sistensis protein. Sebagian besar disebabkan oleh mutasi gen, karena jaringan itu sendiri abnormal secara intrinsik. Efek klinisnya menetap dan semakin buruk. Ini berbeda dengan ketiga patogenesis terdahulu. Malformasi, deformasi, dan disrupsi menyebabkan efek dalam kurun waktu yang jelas, meskipun kelainan yang ditimbulkan mungkin berlangsung lama, tetapi penyebabnya relatif berlangsung singkat. Displasia dapat terus-menerus menimbulkan perubahan kelainan seumur hidup. Yang ketiga adalah meningokokal, adalah selaput otak menonjol keluar pada salah satu sela tengkorak atau benjolan berbentuk kista. Penyebabnya adalah banyak faktor dan melibatkan banyak gen. Banyak sekali penelitian yang mengungkapkan bahwa sekitar 70% kasus meningokokal dapat dicegah dengan suplemen asam folat, sehingga defisiensi asam folat sebagai salah satu faktor penting dalam teratogenis meningokokal. Basis molekul defisiensi asam folat adalah kurang adekuat atau memenuhi syarat. Enzim-enzim yang mentransfer gugus karbon dalam proses metilasi, proses organik yang melibat gugus metil pada suatu molekul atau substrat. Protein dalam sel, baik dalam nukleus maupun mitokondria, sehingga terjadi gangguan biotenesis DNA dan RNA. Yang keempat adalah hidrosefalus. Hidrosefalus ini adalah kepala air. Istilah dari bahasa Yunani, hidro yang berarti air dan cephalus yang berarti kepala, sehingga kondisi ini sering dikenal dengan kepala air. Adalah penyakit yang terjadi akibat gangguan aliran cairan di dalam otak. Gangguan ini menyebabkan cairan tersebut bertambah banyak yang selanjutnya akan menekan jaringan otak di sekitarnya, khususnya di pusat-pusat saraf yang vital. Penyebab obstruksi atau penyempitan dan penyumbatan. Kebanyakan hidrosefalus kongenital adalah hidrosefalus primer atau idiopatik yang belum jelas diketahui apa penyebabnya, sehingga sering disebut sebagai tumor. Kelima adalah achondroplasia, salah satu jenis kelainan genetik yang umumnya merupakan penyebab dwarfisme atau kerdil dan gangguan pertumbuhan tulang atau tulang tidak memiliki tulang rawan. Penderita kerdil achondroplasia memiliki perawakan tubuh yang pendek dan abnormal. Tinggi dewasa rata-rata hanya 131 cm untuk pria dan 123 cm untuk wanita. Perbandingan banyaknya penderita achondroplasia adalah 1 setiap 25.000 kelahiran bayi. Penyebabnya adalah gangguan hormon pertumbuhan. 20% diwariskan dari orang tua, gen-gen yang tidak normal. Selanjutnya, pencegahan untuk kelainan kongenital. Beberapa kelainan bawaan tidak dapat dicegah, tetapi ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kelainan bawaan, terutama ibu dengan kehamilan di atas 35 tahun. Pencegahannya adalah
1. Tidak merokok dan menghindari asap rokok. 2. Menghindari alkohol. 3. Menghindari obat terlarang. Yang keempat, memakan makanan yang bergizi dan mengonsumsi vitamin prenatal. Yang kelima, melakukan olahraga dan istirahat yang cukup. Yang keenam, melakukan pemeriksaan prenatal secara rutin. Yang ketujuh, mengkonsumsi suplemen asam folat. Yang kedelapan adalah menjalani vaksinasi sebagai perlindungan terhadap infeksi. Imunisasi membantu mencegah penyakit dan infeksi, meskipun semua vaksin aman diberikan pada masa hamil. Tetapi akan lebih baik jika semua vaksin yang dibutuhkan telah dilaksanakan sebelum hamil. Seorang wanita sebaiknya menjalani vaksin sebagai berikut. Yang pertama adalah minimal 3 bulan sebelum hamil atau MMR. Yang kedua minimal 1 bulan sebelum hamil atau varicella. Dan yang ketiga adalah aman diberikan pada saat ibu hamil seperti booster tetanus difteri, vaksin hepatitis A dan B, vaksin influenza, vaksin pneumotoraks. Meskipun bisa dilakukan berbagai tindakan untuk mencegah terjadinya kelainan bawaan, ada suatu hal yang perlu diingat, yaitu bahwa suatu kelainan bawaan bisa saja terjadi meskipun tidak ditemukan riwayat kelainan bawaan, baik dalam keluarga ayah ataupun keluarga ibu, atau meskipun orang tua sebelumnya telah melahirkan anak-anak yang sehat. Sekian video dari saya.